Transformasi digital ini kan sudah mengubah hampir semua aspek kehidupan kita ya, termasuk cara kita berinteraksi dengan sumber-sumber pengetahuan agama. Tentu saja, ini juga berlaku untuk studi hadis, yang merupakan pilar kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Iya, betul. Dan sekarang kita ada di persimpangan baru dengan munculnya kecerdasan buatan atau AI. Penggunaannya dalam proses otentikasi dan klasifikasi hadis ini bukan lagi cuma teori, tapi sudah jadi kenyataan. Nah, ini yang memunculkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Benar sekali. Pertanyaan besar yang akan kita diskusikan hari ini sebenarnya sederhana. Apakah integrasi AI dalam studi hadis ini pada dasarnya sebuah berkah yang memperkuat, atau justru musibah yang merusak integritas keilmuan disiplin ini? Saya akan berargumen bahwa jika digunakan dengan tepat, teknologi ini adalah sebuah evolusi yang perlu dan sangat kuat. Ia mampu meningkatkan ketelitian, skala, dan aksesibilitas studi hadis ke tingkat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sementara saya melihatnya dari sisi yang berlawanan. Saya justru khawatir ketergantungan pada AI ini membawa resiko yang besar. Kita bisa jadi terlalu menyederhanakan proses kritik hadis yang luar biasa kompleks dan bernuansa, dan yang lebih bahaya lagi, ya secara perlahan kita menggeser otoritas keilmuan dari para ulama ahli ke algoritma yang buta. Oke, mari kita mulai dari peluangnya dulu ya. Selama berabad-abad, studi hadis itu kan bergantung pada kitab-kitab yang tebal. Aksesnya terbatas. Digitalisasi membuka gerbang itu. Nah, sekarang dengan AI, kita bukan cuma membuka gerbang, tapi kita seperti membangun jalan tol informasi. Ambil contoh teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP. Bayangkan NLP ini seperti asisten super cerdas gitu, yang bisa baca ribuan jilid kitab hadis dalam hitungan detik. Tugasnya itu membedah setiap riwayat, memilah mana bagian sanad, yaitu rantai perawinya, dan mana bagian matan atau isi pesannya. Ini kan pekerjaan yang biasanya butuh waktu berhari-hari untuk seorang peneliti. Setelah itu, algoritma machine learning dan deep learning yang ambil alih. Berdasarkan data dari ribuan hadis yang sudah dinilai ulama dulu, algoritma ini belajar mengenali pola-pola yang membedakan mana hadis sahih, mana hasan, atau mana yang doif. Beberapa studi bahkan melaporkan, katanya ya, tingkat akurasinya sampai 97%. Ini kan mengotomatisasi tugas berat seperti takhrij, yaitu melacak satu hadis ke sumber-sumber utamanya. Dan lebih canggih lagi, AI bisa memvisualisasikan seluruh jaringan perawi dalam skala masif, mencari anomali atau koneksi yang mencurigakan. Ini kan pada dasarnya manifestasi digital dari prinsip klasik Ittisal al-Sanad. Jadi, ini bukan penggantian. Ini penguatan yang super canggih terhadap metode yang sudah ada. Iya, saya setuju soal kemudahan akses itu adalah sebuah kenyataan. Tapi kemudahan itu datang dengan bahaya yang sepadan. Justru karena gampang sekali salin tempel, kita lihat kan ada tsunami hadis-hadis yang tidak terverifikasi, bahkan palsu, menyebar luas di media sosial. Ini diperparah oleh literasi digital dan agama yang, ya kita tahu sendirilah, masih rendah. Nah, disinilah letak masalah fundamental dari AI. Di balik akurasi 97% yang kedengarannya impresif itu, kita harus ingat bahwa AI pada dasarnya adalah mesin pencocok pola. Dia bekerja berdasarkan statistik dan probabilitas dari data yang kita kasih. Dia tidak punya apa yang dimiliki seorang muhaddis atau ulama hadis, yaitu kapasitas normatif, intuisi keilmuan yang terasah puluhan tahun, dan yang paling penting, tanggung jawab etis. Penilaian AI itu instrumental, bukan ijtihadi. Mu'aljar wa ta'dil. Jadi menyajikan data sanad dalam diagram digital yang rapi mungkin terlihat canggih, tapi itu menghilangkan kedalaman historiografisnya. Jadi ini bukan lagi soal teknologi kan? Ini sudah masuk ke masalah epistemologis. Risiko terbesarnya adalah kita secara tidak sadar memindahkan otoritas dari ahli manusia yang bijaksana ke algoritma yang pada dasarnya cuma kalkulator canggih yang biasanya ditentukan oleh data latihnya. Saya menangkap kekhawatiran itu, tapi saya rasa kerangka yang Anda gunakan itu terlalu biner. Seolah-olah kita harus memilih antara ulama atau AI. Padahal pendekatan yang paling menjanjikan itu kan sinergi. Di dunia teknologi, ini dikenal sebagai model human in the loop. Jadi AI itu tidak menjadi hakim akhir, dia berfungsi sebagai alat epistemik, semacam asisten peneliti yang sangat kuat. Dia menyajikan data, menyoroti anomali, menunjukkan kemungkinan, tapi keputusan akhir, validasi akhir, tetap ada di tangan ahli manusia. Manusia tetap ada di dalam lingkaran itu.
Anda tadi menyinggung soal sanad digital. Justru dengan adanya metadata dan jejak digital yang tercatat rapi, kita menciptakan mekanisme akuntabilitas yang baru. Kita bisa lacak dari mana sebuah informasi hadis berasal, siapa yang verifikasi, berdasarkan data apa. Ini bukan soal menghilangkan peran ulama, tapi justru sebaliknya, memberikan mereka perangkat yang lebih tajam dan akurat untuk tugas mereka di era informasi yang sangat bising ini. Siapa manusia yang ada di dalam loop itu? Apa setiap pengguna aplikasi hadis di ponselnya punya keahlian setara ulama untuk memverifikasi ulang hasil AI? Kenyataannya kan tidak. Pengguna awam, dan bahkan terkadang peneliti junior, akan cenderung ya sudah terima saja apa yang ditampilkan di layar karena output dari komputer itu terlihat ilmiah, objektif, dan bebas bias. Nah, ini membawa kita ke masalah yang lebih dalam, reduksionisme epistemik. Ilmu kritik hadis klasik itu punya konsep seperti adalah, yang berarti integritas moral kejujuran seorang perawi. Lalu ada dabt, yaitu akurasi hafalan mereka. Ini kan penilaian yang sangat kualitatif dan holistik. Bagaimana mungkin kita menerjemahkan pertanyaan mendalam tentang karakter dan kejujuran seseorang dari 1200 tahun yang lalu menjadi sekedar skor 1-10 di komputer? Ini adalah upaya mereduksi kebijaksanaan manusia menjadi sekedar titik data. Banyak sekali nuansa yang hilang dalam proses itu. Saya setuju bahwa reduksionisme adalah risiko yang nyata. Tapi saya melihatnya bukan sebagai penyederhanaan, melainkan sebagai perubahan paradigma dalam cara kita melakukan verifikasi. Disinilah penerapan konsep falsifikasi dari filsuf sains Karl Popper menjadi sangat relevan. Selama ini, metode tradisional itu kan cenderung verifikatif, mencari dalil dan bukti untuk menguatkan sebuah hadis. Nah, AI memungkinkan kita melakukan sebaliknya secara sistematis. Sistem AI bisa diprogram untuk secara proaktif mencari kelemahan, anomali, atau kontradiksi yang bisa memfalsifikasi atau menyanggah keabsahan sebuah hadis. Analogi sederhananya begini. Metode lama itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Metode AI dengan falsifikasi itu seperti menggunakan magnet raksasa untuk menarik semua jeraminya, sehingga kalau ada jarum anomali yang tersisa, ia akan jauh lebih mudah terlihat. Secara konseptual, ini sangat sejalan dengan metode kritik ilat dalam tradisi Islam, yaitu mencari cacat-cacat tersembunyi. Bedanya, ya, dengan AI, perburuan cacat ini bisa dilakukan dalam skala data yang mustahil dijangkau oleh manusia. Analogi magnet itu menarik. Tapi saya khawatir perbandingannya terlalu dangkal dan justru menyesatkan. Kritik tradisional melalui al-jarh wa al-ta'dil dan analisis illat itu bukan sekedar pencarian kontradiksi mekanis seperti yang dilakukan magnet. Ini adalah sebuah seni, bukan hanya sains. Proses ini melibatkan pengetahuan sejarah yang mendalam, kepekaan untuk memahami psikologi perawi, kemungkinan motif mereka. Ini pemahaman holistik yang tidak bisa direplikasi oleh algoritma yang hanya membaca teks. Falsifikasi Popper itu kan dirancang untuk ilmu-ilmu empiris yang bisa diuji di lab. Menerapkannya secara mekanis pada teks historis religius yang kaya nuansa seperti hadis itu sangat problematis. Kita berisiko menciptakan ilusi kepastian ilmiah, seolah absahan hadis bisa dibuktikan dengan angka di bidang yang justru butuh kerja hermeneutika yang mendalam. Kita mengganti kebijaksanaan dengan kalkulasi, dan itu pertukaran yang sangat-sangat merugikan. Oke. Saya paham argumen soal kedalaman hermeneutika. Tapi mari kita lihat konsekuensi praktisnya di dunia nyata. Platform berbasis AI membuat studi hadis menjadi jauh lebih demokratis. Dulu, untuk riset mendalam, seorang peneliti harus ada di pusat keilmuan besar dengan akses perpustakaan lengkap. Sekarang, dengan basis data terstruktur, peneliti dari universitas kecil dimanapun di dunia bisa menganalisis tren, melacak jaringan perawi, dan menemukan pola transmisi riwayat dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Ini membuka pintu bagi lebih banyak sarjana untuk berkontribusi. Di era informasi di mana hoax menyebar secepat kilat, kita butuh alat yang bisa bekerja dengan kecepatan dan skala yang setara untuk verifikasi. AI menawarkan kapasitas itu. Ini adalah evolusi yang diperlukan agar ilmu hadis tetap relevan. Nah, demokratisasi yang Anda sebutkan itu adalah pedang bermata dua. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar demokratisasi pengetahuan atau justru pendangkalan massal? Tanpa bimbingan dan kerangka hermeneutis yang kuat, kemudahan akses ini justru bisa berbahaya.
Pengguna awam yang menemukan sebuah hadis lewat aplikasi diberi label sahih oleh AI akan cenderung memahaminya secara literal, terlepas dari konteksnya. Mari kita ambil contoh nyata. Ada hadis yang membahas tentang cara mendisiplinkan anak yang belum mau sholat. Jika hadis ini cuma disajikan dengan stempel digital sahih, tanpa penjelasan mendalam tentang asbabul wurud, konteksnya, dan tanpa pemahaman maqasid tentang pentingnya pendidikan dan kasih sayang, ia bisa dengan mudah disalahartikan sebagai justifikasi untuk kekerasan. Semua nuansa tentang tahapan mendidik, tentang sentuhan yang simbolis, bukan menyakiti, itu akan hilang dalam klasifikasi biner yang sederhana, Nabi. In the loop tadi, teknologi ini tidak menggantikan, melainkan memperkuat otoritas keilmuan tradisional. Ini adalah cara kita mempersiapkan sebuah disiplin ilmu yang agung untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun dari sudut pandang saya, adopsi AI yang tidak kritis dan terlalu optimistis ini berisiko menggerogoti fondasi epistemologis studi hadis itu sendiri dari dalam. Ia mendorong cara pandang yang reduksionis terhadap sebuah ilmu yang sangat kaya dan manusiawi. Ia tidak akan pernah mampu meniru penilaian ahli yang bernuansa dan berpotensi besar menghilangkan dimensi etis dan hermeneutis yang krusial dalam memahami pesan-pesan kenabian. Kita mungkin bisa dapat jawaban yang lebih cepat, tapi kita berisiko kehilangan pemahaman yang lebih dalam. Jelas sekali bahwa ada ketidaksepakatan mendasar di antara kita mengenai apakah AI ini pada akhirnya akan menjadi alat penguat yang dahsyat atau justru sebuah ancaman epistemologis yang serius bagi studi hadis. Benar, dan jika ada satu hal yang bisa kita sepakati dari diskusi ini, itu adalah betapa mendesaknya kebutuhan akan kolaborasi yang sangat cermat dan berkelanjutan antara para ahli teknologi yang merancang algoritma ini dengan para ulama hadis yang memahami kedalaman ilmunya. Menavigasi era digital ini menuntut pemahaman mendalam terhadap keduanya, metode klasik, dan implikasi teknologi modern untuk memastikan integritas dan kearifan pengetahuan Islam tetap terjaga untuk generasi-generasi mendatang.